Berjumpa lagi dengan PJP Ginting Channel. Opini kebangsaan yang kami kemukakan kali ini mengambil topik Joko Widodo dari tukang mebel ke negarawan. Sebelum masuk kepada topik bahasan, dimohon agar video ini ditonton sampai tuntas tanpa di skip agar tidak terjadi kesalahpahaman. Saudara sekalian, carilah di negeri ini kepribadian seorang presiden yang begitu rendah hati, sederhana, tulus, dekat dengan rakyat, jujur, pekerja keras, berani, visioner, bicara seadanya, hangat dengan semua orang. Kita hanya menemukan pada Presiden Joko Widodo. Joko Widodo seorang pengusaha mebel, sudah terbiasa keluar masuk hutan, menemukan berbagai jenis kayu yang bagus. Demikian ketika menjadi wali kota Solo, menemukan berbagai kesemrautan laksana hutan yang belum tertata rapi. Dalam pencariannya dan upayanya untuk menata kota Solo menjadi rapi, tidak jarang bertemu dengan berbagai jenis ular. Pengalaman telah membuatnya bermetamorfosa menjadi pawang ular. Dia sudah paham cara memancing ular keluar dari sarangnya, mengamankannya, bahkan bila perlu memasukkannya ke dalam karung. Demikian juga ketika Joko Widodo memasuki hutan belantara DKI Jakarta, pengalaman yang sama di kota Solo dipraktekkannya dengan sungguh-sungguh, sehingga DKI Jakarta dalam waktu singkat, lebih kurang 2 tahun, dapat ditata dengan rapi. Wajah ibu kota dapat diubah menjadi lebih teratur dan lebih bersih. Ular-ular proyek sungai, proyek jalan raya yang telah lama melilit APBD DKI Jakarta, dibersihkannya dengan cara-cara elegan yang membuat ular-ular proyek tersebut pingsan dan mati sebelum waktunya. Sehingga dalam 2 tahun melaksanakan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jakarta relatif telah menjadi kota yang rapi, di mana sungai-sungai telah dapat mengalir dengan lancar. Jalan raya sudah kurang kemacetan yang signifikan dan APBD mulai bersih. Melihat keberhasilannya untuk membersihkan dan menata kota Solo dan DKI Jakarta, rakyat secara beramai-ramai penuh percaya diri mendukung Joko Widodo untuk masuk ke pentas politik nasional menjadi Presiden Republik Indonesia. Setelah menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014, Joko Widodo melihat bahwa ular-ular telah melilit APBN Indonesia. Pengalaman dan kepiawaiannya sebagai pawang ular, maka satu persatu tumpukan ular-ular tersebut mulai dibersihkannya. Ular dari petrol, proyek-proyek mangkrak seperti Hambalang, Century, Freeport, IKTB, satu persatu oleh sang pawang mulai digiring, diamankan dan dikarungkan. Sang pawang dengan wajah lugu dan tawa yang sumringah membuat beberapa kepala ular-ular tersebut mulai mencari tempat perlindungan dan tempat persembunyian. Gemetar ketakutan.
Cepat atau lambat, semua harus keluar dari persembunyian untuk dimasukkan ke dalam karung. Ketika mulai memasuki dunia politik dengan label wali kota Solo, hutan belantara politik mulai dirambahnya. Di Solo, Jokowi menerima julukan baru sebagai arsitek pembangunan yang ulung. Kesemrautan kota Solo ditatanya dengan sentuhan manusiawi dan kesungguhan membuat kota Solo menjadi indah, tertata rapi, dan diakui oleh berbagai lembaga internasional. Rakyat ibu kota DKI Jakarta kesemsem atas orang ini dan prestasinya. Jakarta memiliki gubernur baru, seorang kurus krempeng jauh dari modis. Dalam waktu singkat, kesederhanaannya membius para selebritas, politisi, terlebih rakyat Jakarta. Pengalaman sebagai pawang ular handal, arsitek ulung, diletakkannya blueprint penataan ibu kota dan sistem operasional pelaksananya. Kesemrautan Tanah Abang ditata, Ciliwung dikeruk dan dilebarkan, Transjakarta dibenahi, MRT dimulai, Simpang Semanggi dimodernisasi, jalan penghubung tol Jabodetabek ditambah, birokrasi menjadi efektif dan efisien. Melihat semua ini, rakyat Indonesia terkesima. Sang pawang handal dan arsitek ulung harus diusung untuk membenahi belantara Indonesia yang sudah tidak karuan, di mana sudah dililit oleh semak belukar utang sebesar 6.000 triliun yang ditanam oleh pemerintah sebelumnya. Joko Widodo memimpin belantara Indonesia di tengah intrik politik warisan penuh dendam dan barisan sakit hati. Para politisi busuk, pengusaha hitam, agamawan gendeng, dan bumi datar tak hentinya melontarkan bisa dan racun kepada presiden. Pengalaman sebagai pawang handal dan arsitek ulung mengharuskan Jokowi menajamkan intuisi menjadi politisi ulung. Tahun-tahun berjalan di luar perkiraan semua orang. Ternyata Jokowi seorang politisi yang ulung dan piawai. Kemampuannya merangkul semua pihak membuatnya dihormati oleh kawan dan disegani oleh lawan politiknya. Bahkan para mentor politiknya terkesima dan sulit membaca langkah-langkah politiknya. Lembaga parlemen yang sejak awal menghadang langkahnya, kini dalam waktu singkat ditekuknya dalam satu kali genggam saja. Ormas-ormas yang liar kesetanan menghujat setiap langkahnya, kini terkapar hanya dengan sekali kibas. Tentara Nasional dan Polri menunjukkan kepatuhan tugas pada panglima tertinggi. Dalam waktu berjalan, sang politisi piawai telah dapat memetakan kekuatan politik nasional yang mendukung dan menolaknya. Tak kalah hebat, rakyat mempercayai sang politisi piawai ini dan rela menjadi penopang hingga titik darah penghabisan. Sang politisi digadang-gadang untuk menjadi presiden seumur hidup. Presiden Joko Widodo yang mengusung nawacita dan revolusi mental kini diakui rakyat dan internasional sebagai presiden yang mumpuni.
tak berlebihan bila Presiden Joko Widodo adalah satria piningit sejati yang dijadikan berkat untuk bangsa ini oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mimpi rakyat tentang pemerataan pembangunan diwujudkannya dengan membangun infrastruktur di seluruh pulau-pulau besar. Ujung-ujung terluar Indonesia dibenahi dan dikunjungi tak henti-henti. Martabat bangsa diangkat setara bangsa lain. Kini sang presiden, sang politisi, sang arsitek, sang pawang dengan senyum dan tawa khas telah memberantas semak-semak utang warisan dan mengubahnya menjadi jalan tol trans, waduk, irigasi, jalan arteri, pelabuhan, tol laut, lahan pertanian, kawasan industri, dan banyak lagi. Pembangunan desa, Indonesia pintar, Indonesia sehat adalah pemerataan yang real bagi rakyat. Sebagai politisi yang piawai, Presiden telah mampu memperkuat TNI Polri, Kejaksaan, KPK, partai politik, mampu melahirkan Perpu pembubaran ormas, mampu melahirkan undang-undang pemilu. Sebagai arsitek ulung, Presiden telah mampu mewujudkan arah wawasan Nusantara dengan membangun infrastruktur sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan pulau-pulau sebagai satu kesatuan. Presiden sebagai sang pawang telah mampu melihat, mengidentifikasi semua jenis ular, menggiring dan memasukkannya ke dalam karung. Belantara Indonesia dalam waktu tidak lama semoga terbebas dari ular-ular bludak koruptor, ular piton politisi kotor, ular kobra pengusaha hitam, ular drik agamawan munafik bumi datar. Demikianlah Presiden Joko Widodo dalam waktu singkat atau 18 tahun telah bermetamorfosa menjadi seorang negarawan. Dalam perjalanan hidupnya yang penuh dengan rasa cinta kepada rakyat, bangsa dan negara, serta energi pikiran, hati dan perasaannya selalu mengangkat harkat dan martabat rakyat, bangsa dan negara menuju pada kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan. Propisiat Presiden Joko Widodo, sang negarawan sejati. Jasa dan pengorbananmu abadi untuk bangsa dan negara. Saudara, dari narasi sebagaimana dikemukakan di atas, opini kebangsaan yang dapat kita kemukakan ialah bahwa untuk menjadi presiden dan negarawan sejati untuk rakyat dan bangsa Indonesia diperlukan seorang pribadi yang memiliki rasa cinta yang besar terhadap bangsa dan negaranya, dan dalam hidupnya selalu memikirkan dan memperjuangkan harkat dan martabat rakyat, bangsa dan negara. Demikianlah opini kebangsaan dengan topik Joko Widodo dari tukang mebel ke negarawan. Apabila menurut Anda video ini bermanfaat, mohon ditekan tombol subscribe, like dan share, serta bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Terima kasih.